sebagai kajian perdana offline kembali setelah sekian purnama. Ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri sebesar-besarnya, karena dengan bertemu dan bermuajahah secara langsung tentunya bisa memberikan manfaat dan efek yang lebih besar ya. Walaupun kita tidak menafikan manfaat dari online juga. Karena kalau nggak ada online maka nggak ada pengajian. Sehingga ada hybrid di sini, nggak tahu apa masih tadi hybrid atau gimana, berjalan masih, alhamdulillah, artinya kita sekarang jadi lebih bisa, walaupun misalnya hari ini yang terlihat hadir sedikit, tetapi teman-teman yang tidak bisa hadir masih bisa ikut gabung dan masih bisa mendapatkan manfaat dari kajian di Jumat ini. Salawat serta salam mari kita sama-sama panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tercinta, teladan kita, uswah hasanah kita, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan salah satu dari biografi anggota keluarga beliau, ya, anggota bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sejak awal diamanahi sama Mbak Azazi, ada yang kenal nggak Mbak Azazi? Enggak ada yang kenal ya kalau saya sebut namanya. Saya dengar dari Mbak Mia, langsung ya Allah saya nyampein tentang Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah dari beberapa pekan yang lalu ya, dan nama Fatimah Az-Zahra itu bagi kita semua mungkin sudah tidak asing. Bahkan mungkin di antara kita ada yang namanya Fatimah. Enggak ya? Anak saya Anak kasih nama Fatimah. Ya, banyaklah nama Fatimah itu, banyak sekali gitu ya. Sehingga seolah-olah kita sudah sedemikian mengenal istri Rasul, putri Rasul ini ya. Tapi ternyata ketika saya diamanahi, saya udah bisa, saya tahu apa ya tentang Fatimah yang bisa benar-benar menghadirkan, walaupun pastinya nggak akan 100% ya, tapi bisa menghadirkan keteladanan beliau yang luar biasa. Setidaknya saya tidak mengurangi gitu, dan juga tidak salah dalam menyampaikan. Karena khusus tentang Fatimah binti Rasulullah SAW ini memang ada yang spesial dibanding dengan yang lain. Pastinya yang lain para sahabiat maupun tokoh-tokoh teladan kita salafus soleh itu tentunya semua masing-masing punya keutamaan ya. Tetapi untuk Fatimah ini ada yang jauh lebih spesial gitu. Karena beliau ini selain Sayyidat Nisa'il Alamin, nanti kita akan bahas ya, sebagai bahasa terjemahannya tuh mungkin kalau Sayyidah kita tahu kan ya, Sayyidah itu sering kita sebut ya, atau singkatannya kalau di Indonesia tuh Siti. Cuman jadi agak ngedowngrade maknanya kalau di Indonesia dengan kata Siti, padahal Sayyidah itu sebuah bentuk kemuliaan gitu ya. Nah, Sayyidatun Nisa'il Alamin ini Fatimah Az-Zahra, kalau kita bahas dan cari di rujukan-rujukan yang ada, kecuali kepada rujukan-rujukan yang memang dia bisa terpercaya ya, kitab-kitab yang seperti kitab-kitab Syiar A'lamin Nubala misalnya, kitab-kitab yang khusus membahas mengenai biografi tokoh-tokoh dari salafus soleh, maka kita bisa terjebak gitu. Apalagi kalau searching-searching di googling ya, atau searching-searching di internet, itu banyak sekali informasi-informasi yang harus benar-benar kita filter. Karena Fatimah Az-Zahra ini adalah bukan angkatan pertama. Yang pertama, jadi dari turunan Rasul yang pertama yang kemudian menurunkan ke bawah itu habaib ya, yang kita kenal sekarang al-habaib syarifat ya, orang-orang syarifah itu, dan juga yang dijadikan oleh salah satu golongan keyakinan yang MUI menyatakan dia bukan Islam ya, yaitu Syiah ya, yang menjadikan Fatimah itu sebagai tokoh sentral dengan anak-anaknya ya, tapi dari jalur Husain sebagai jalur yang paling mulia, dan akhirnya mereka di situ menyimpangkan berbagai ajaran Islam. Begitu, sehingga untuk menguatkan pemikiran mereka membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, dan itu tentunya adalah hadis-hadis maudhu ya, hadis-hadis palsu,
terkait dengan Fatimah. Bentuknya pujian, bentuknya hal-hal yang baik gitu. Nah ini yang harus kita hindari betul. Jadi sehingga ketika saya beberapa buku yang ada di rumah gitu ya, atau yang bisa saya searching gitu ya dari sumber-sumber yang lebih bisa dipercaya begitu ya. Saya juga harus hati-hati karena kadang-kadang butuh tambahan-tambahan. Misalnya dapat materi atau dapat referensi berbahasa Arab gitu. Bisa nerjemah tapi lama gitu kan. Cari yang bahasa Indonesia deh, jadi tinggal lebih cepet. Oh maknanya gini, yang udah lebih dibahasakan lebih enak gitu ya. Tapi tetap sekali lagi tetap berhati-hati karena memang banyak cerita-cerita yang cukup terkenal mungkin ya ketika kita membahas Fatimah, tapi ternyata itu hadis maudhu, dan alangkah kita nauzubillah summa nauzubillah ya, kita menistakan keluarga Rasulullah SAW ketika kita menyebarluaskan hadis-hadis palsu terkait keluarga Rasulullah SAW. Meskipun itu terlihatnya indah, terlihatnya keren dan bagus. Salah satunya misalnya adalah pernyataan bahwa Fatimah itu wanita suci dan kesuciannya itu sampai dia itu tidak haid dan nifas. Itu ada hadisnya disebutkan. Kan seperti halnya Bunda Maria ya, Maryam binti Imran, itu kita tahu kesuciannya beliau gitu ya, Maryam alaihissalam. Tetapi kita tidak sampai mempertuhankannya dan tidak sampai mensucikannya di luar keterangan-keterangan sahih yang sampai kepada kita gitu ya. Jadi sebatas itu dia wanita suci dan dia bisa mengandung dari ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebatas itu, tidak menjadi Tuhan begitu. Nah, tetapi ada sekelompok manusia yang kemudian mempertuhankannya gitu ya. Nah, Fatimah juga potensial begitu. Karena memang nanti Fatimah Az-Zahra ini orang kedua atau wanita kedua setelah Maryam binti Imran di surga. Begitu. Jadi memang ini hati-hati dan mohon bismillah ya, kita sama-sama sedang membahas sosok yang agung. Dan kita tahu bahwa orang soleh itu, para anbiya dan orang-orang soleh yang wafatnya penuh dengan kemuliaan, maka dia pada hakikatnya bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka tidak mati. Artinya saat ini ketika kita sedang menceritakan sosok Fatimah, beliau sebenarnya masih ada gitu ya. Beliau hidup gitu, bahkan hidup juga dengan berbagai kebaikannya yang sampai sekarang menginspirasi banyak orang untuk menjadi orang-orang soleh. Khususnya menginspirasi wanita-wanita untuk bisa meneladaninya seperti halnya kita insya Allah pada siang hari ini. Baik. Disapanya apa nih teman-teman atau muslimah azkia? Muslimah azkia sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Syiar itu singkatan bukan singkatan. Syiar itu adalah jamak dari kata siroh ya. Jadi buku Syiar A'lam Nubala itu adalah kumpulan siroh-siroh A'lam An-Nubala, tokoh-tokoh terkemuka gitu. An-Nubala sebenarnya dari kata Nabil. Ada yang anaknya namanya Nabil atau Nabila ya. Jamaknya adalah An-Nubala. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terkemuka lah ya. Karena rata-rata orang tokoh-tokoh itu pasti adalah orang-orang yang secara kemampuan berpikirnya di atas rata-rata. Ini karya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Jadi Imam Az-Zahabi ya. Ini menuliskan setidaknya beberapa hal yang perlu bisa kita sorot ya, dan di situ kita mulai masuk membahas mengenai Fatimah. Beliau adalah seorang perempuan mulia di seluruh alam, Sayyidatu Nisa'il Alamin fi zamaniha, dan beliau adalah belahan jiwa Nabi, disebutkan sebagai Al-Bid'atu An-Nabawiyah. Jadi yang menyebutkan Al-Bid'ah An-Nabawiyah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Gitu. Nanti ada hadisnya yang menyebutkan innaha bid'atun minni. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Begitu. Kemudian beliau adalah penerus garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa. Al-Jiha Al-Mustafawiyah istilahnya. Artinya dari 5 orang ya, 6 orang putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya yang bisa melanjutkan keturunan Rasul adalah dari garis Fatimah. Makanya disebut sebagai Al-Jiha Al-Mustafawiyah. Ya, Rasulullah kan kita sebut sebagai Al-Mustafa ya, seorang makhluk yang terpilih. Kemudian dia mendapatkan julukan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ya. Dan dia juga adalah putri makhluk termulia Rasulullah SAW, dan dengan privilege itulah kemudian Fatimah memiliki banyak hal dan banyak kelebihan yang
sangat-sangat bisa kita teladani dan harus kita teladani. Baik. Teman azkia sekalian, muslimah azkia sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Fatimah ini lahirnya tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa perbedaan pendapat ya tentang tahunnya. Tapi kalau dihitung, jadi kadang-kadang ada yang menyebutkan gini, Fatimah itu pada saat ibundanya meninggal masih sangat kecil gitu ya. Terus kemudian dia, tapi kalau beliau akhirnya kesulitan dan sebagainya lah yang menceritakan bahwa Fatimah itu masih kecil. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau kita pakai logika gitu ya, Fatimah itu kan wafat usia 29 tahun, sekitar 29. Menikah dengan Ali bin Abi Thalib 18 tahun. 18 tahun itu di 2 tahun setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Itu kan berarti dari kenabian sudah 15 tahun. Ya kan? Berarti kalau dihitung lahirnya 5 tahun sebelumnya ya berarti benar di 18 tahun gitu. Nah, sehingga hitungannya harus seperti itu. Karena kadang-kadang ada yang menyebutkan Fatimah itu misalnya apa ya disebutkannya itu di masa-masa di masa-masa pemboikotan selama 3 tahun itu Fatimah masih kecil gitu, sangat kecil, padahal masa pemboikotan itu bisa usia Fatimah itu sekitar 12 tahun, berarti sudah lebih, kalau untuk ukuran wanita zaman dulu sudah cukup besar ya begitu. Jadi hitungan-hitungannya memang kalau secara catatan di sejarah itu kadang-kadang memang ada perbedaan pendapat mengenai tahun. Tapi intinya di tanggal 20 Jumadil Akhir beliau lahir dan 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Artinya sebelum Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Jadi sekitar usia beliau 35 tahun Nabi melahirkan, Nabi memiliki putri terakhir. Nah, jadi nggak punya anak lagi setelah itu. Ya. Nah, beliau adalah anak keempat, anak perempuan keempat yang kita kenal sebelumnya adalah putri Rasulullah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Qasim dan Ibrahim. Yang Qasim Ibrahim itu kedua-duanya wafat di waktu kecil ya. Nah, salah satu kelebihan Fatimah adalah beliau disusukan langsung oleh Khadijah, ibu kandungnya, di mana kebanyakan anak-anak Arab pada saat itu disusukan oleh ibu susu, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi memang ini spesial sekali dan akhirnya ini juga yang menjadi salah satu faktor lahirnya generasi yang luar biasa seperti sosok Fatimah ini, ya, menyusui anak langsung. Baik, selanjutnya adalah apa yang disebutkan tadi di Syiar A'lam Nubala, kita lihat bahwa penerus garis keturunan Rasulullah SAW. Dan ini juga ada kaitannya dengan atau momen kelahiran Fatimah Az-Zahra ini, Masya Allah. Jadi beliau lahir bertepatan dengan selesainya renovasi Ka'bah. Pada saat itu Rasulullah SAW masih dipercaya oleh suku Quraisy karena belum mengajarkan dakwah Islam pada saat itu yang ditentang banyak orang Quraisy, sehingga dengan gelar Rasulullah SAW sebagai Al-Amin gitu, Rasulullah sebagai orang yang terpercaya, banyak orang yang menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah SAW saking terpercayanya, dan tidak ada yang menyaksikan apapun perkataan Rasulullah SAW. Sehingga sampai ketika terjadi perselisihan, siapakah yang meletakkan Hajar Aswad ya ketika selesai renovasi Ka'bah, tidak terpikir oleh mereka bahwa mereka tuh bisa sebenarnya bekerja sama gitu. Semua merasa pimpinan kabilahnya yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Ketika terjadi perselisihan itu Rasulullah kemudian mendapatkan solusi, yaitu Hajar Aswadnya diletakkan di dalam satu kain dan setiap ujung kain itu dipegang oleh kepala suku. Sehingga semua kepala suku menghantarkan Hajar Aswad itu. Nah, pada saat itulah momen Fatimah Az-Zahra lahir. Begitu. Dan maknanya adalah sebagian ulama mengatakan adalah bahwa di balik itu dengan selesainya pembangunan Ka'bah bertepatan dengan selesainya penyempurnaan Ahlu Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ka'bah selesai dibangun, Ahlul Bait Nabi juga selesai. Tidak ada lagi keturunan setelahnya. Baik. Setelah itu Rasulullah SAW di sini karena Fatimah masuk sebagai putri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, yang memang dari awal Rasulullah SAW sudah menyebutkan ia sebagai calon yang akan anaknya yang akan meneruskan keturunannya, maka perlakuan Nabi SAW kepada Fatimah memang benar-benar menunjukkan cintanya yang begitu besar dan begitu dalam. Ya.
Suatu ketika Rasulullah SAW memeluk dan menyelimuti dengan sebuah kain burdah putri beliau, Ali, suaminya, dan dua putra mereka, Al-Hasan dan Al-Husain. Lalu Nabi SAW berkata, Allahumma haula'i ahlu baiti. Allahumma fadhab anhumur rijsa wa tahhirhum tathhira. Ini terkait dengan ayat yang turun ya, terkait dengan bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai kotoran dan najis. Bahkan disebutkan juga bahwa para habaib itu sampai sekarang keturunannya yang sekarang banyak di Indonesia, yang mungkin kita tapi habaib kok masih begitu ya Ustazah gitu ya, kok begitu sih, kok begini sih misalnya gitu, kan dia keturunan Rasul tapi kok begini dan begitu gitu ya. Tetapi bahwa ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam Al-Quran, artinya bahwa mereka akan disucikan dalam arti karena garis keturunannya itulah mereka, walaupun mereka melakukan berbagai kemaksiatan, di akhir hayatnya Allah dengan janjinya akan memastikan bahwa mereka akan dibersihkan dari kotoran-kotoran dan dosa-dosa. Karena keturunan dan adanya darah Nabi di dalam tubuh mereka, dalam bentuk misalnya diberi sakit yang panjang, diberi ujian yang berat dan sebagainya. Begitu ya. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana Allah menepati janjinya. Sebuah jaminan. Baik. Kemudian muslimah azkia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini ayatnya ini ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah ingin membuang jauh-jauh, menghilangkan segala bentuk najis dan kotoran ahlal bait. Ya, keluarga Nabi wa yutahhirakum tathhira. Makanya Rasulullah SAW ini disebutkan beliau itu tadinya Fatimah dan Ali di rumahnya setelah menikah itu jauh dari Rasulullah. Ya, tapi kemudian Rasulullah pengennya deket-deket sama Fatimah dan kemudian ada salah seorang sahabat, siapa namanya ya, Huzaifah kalau nggak salah ya, beliau rumahnya dekat Rasul dan dia punya beberapa rumah dan beliau memberikan rumahnya untuk Fatimah dan Ali sehingga rumahnya dekat dengan Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW setiap kali mau sholat berjamaah selalu melewati rumah Fatimah dan Ali dan membacakan ayat ini. Maksudnya, ayo kita sholat. Jadi kesucian dari ahlul bait itu tidak hanya semata-mata sekedar suci begitu saja tiba-tiba otomatis. Tetapi kesuciannya itu harus disertai dengan berbagai ikhtiar untuk melakukan ibadah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayo sholat jamaah. Ya, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Begitulah Rasulullah kemudian menjaga keluarganya dari api neraka. Begitu. Ya, sampai-sampai Rasulullah juga mengatakan kepada Ali dan Fatimah serta Hasan dan Husain, ana harbun liman harabtum wasilmun liman salamtum. Aku akan memerangi orang yang memerangi kalian dan aku akan berdamai dengan orang yang berdamai dengan kalian. Saking Rasulullah menyayangi mereka. Oke, ini beberapa keutamaannya. Sekarang kita lihat apa sih arti nama Fatimah? Kalau kita lihat di buku nama-nama anak ya. Kalau yang lagi hamil, ada yang lagi pengen punya nama anak yang kedua atau yang ketiga gitu. Atau belum punya anak, nanti aku kalau mau punya anak, aku namain ini misalnya kan kita cari-cari ya, Fatimah itu bagus banget. Saya kalau dikasih kesempatan punya anak lagi, saya mau kasih nama Fatimah setelah saya ngisi kajian di sini. Saking Masya Allah banget ya Allah ini sosoknya Fatimah ya. Jadi Fatimah itu sebenarnya kok Nabi bagi perempuan Arab berarti salah ini ya, maaf typo ya. Jadi nama Fatimah itu bagi perempuan Arab berarti disapih atau dipisahkan secara bahasa ya. Dan Fatimah berarti dipisahkan dari berbagai keburukan dan disapih dari neraka jahanam. Annallaha fatomaha wa dzurriyyataha minan nar. Sesungguhnya Allah memisahkannya dan keturunannya dari neraka. Az-Zahra sendiri berarti mempesona. Dan ada nanti gelaran dari Fatimah itu Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Al-Batul itu artinya dari ayat Al-Quran ya. Wadkurisma rabbika wa tabattal tabtila. Ya, dan berzikirlah dengan nama Tuhanmu
dan beribadahlah kamu bersungguh-sungguh. Disebutnya tabattul. Tabattul itu orang yang beribadah terus menerus, rajin gitu. Emang udah kebiasaannya ibadah. Jangan sampai ada tuh ya sekarang ada konten anak muda, saya ketawa sama abinya gitu pas ngedenger dia ngomong, gue heran kata dia gitu. Itu fitnah lagi, gue dibilang rajin sholat kata dia. Ada yang lihat nggak? Dia kan anak pesantren kata dia. Masa gue sholat 5 waktu dibilangnya rajin sholat, itu fitnah. Kalau rajin sholat itu kalau ditambah sholat sunat, tambah sholat tahajud kayak gitu. Jadi itu mas standar gitu kan. Nah jadi ibadah itu bukan di standarnya yang disebut dengan tabatul itu. Tapi orang yang ibadah itu memang udah menjadi keseharian gitu. Setiap hari Senin sama Kamis misalnya ya, udah kita misalnya ada orang yang rajin Senin Kamis, kita udah hafal tuh. Pasti Senin Kamis dia nggak diajak makan siang nih, gitu kan. Nggak digodain nih, karena udah saking seringnya gitu. Sampai-sampai dia lagi nggak diajak makan sih. Lebih saya puasa ya lagi haid lagi misalnya, saking seringnya gitu ya. Nah seperti itu juga dengan Fatimah, makanya disebut dengan Al-Batul. Nah ternyata juga Fatimah itu adalah nama dari nenek-nenek dan kerabat-kerabat. Seperti ini GR dikit ya, saya juga Bana ya nama saya. Saya kadang-kadang suka asing sama nama saya sendiri. Bana apa sih artinya sebenarnya? Sampai saya tanya sama bapak saya, apa sih arti nama Bana gitu. Terus kata bapak saya, Bana itu nama nenek kamu yang keberapa lah kira-kira gitu. Oh gitu, tapi ternyata alhamdulillah ada artinya di bahasa Arab gitu ya. Jadi tadi kalau nama nenek doang kan gak ada artinya, tapi ternyata di bahasa Arab ada artinya lumayan lah ya gitu ya. Nah Fatimah ini ternyata juga dipakai namanya oleh beberapa nenek-nenek buyut beliau dan juga termasuk nama mertua beliau. Yaitu nama ibunda dari Ali bin Abi Thalib dan termasuk ibu asuhnya Rasulullah SAW. Karena kan Rasulullah sepeninggal Abdul Muthalib kakeknya, Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi suaminya Fatimah, dan tentunya Abu Thalib didampingi oleh istrinya gitu. Udah punya anak banyak terus harus merawat satu anak keponakannya begitu. Nah, anak keponakannya ini kemudian juga dibantu diasuh oleh ibunda dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Fatimah. Ya, Fatimah di sini namanya Fatimah binti Asad gitu. Sampai-sampai saking Rasulullah merasa Fatimah binti Asad ini ibunda Ali ini begitu menyayangi beliau, ketika Fatimah binti Asad ini wafat, Rasulullah sampai turun ke liang lahatnya dan tiduran dulu di liang lahatnya. Lalu kemudian membacakan kemuliaan-kemuliaan bagi ibunda Rasulullah, ibunda Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Siapa yang kuburannya ditempati oleh Rasulullah, jangankan kuburannya kan nempel di kita sama Rasulullah aja, wah udah dapat berkat kayak seperti apa gitu ya sahabat. Kan kita ada cerita sahabat yang seperti itu kan, ngaku-ngaku Rasulullah punya utang gitu kan. Untuk apa? Supaya dia bisa nempel di perut Rasulullah gitu. Kan Rasulullah pernah ya, siapa yang punya aku pernah aku zolimi, siapa yang aku pernah berhutang kepadanya, hari ini aku akan tebus kata Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Semua sahabat marah. Berani-beraninya lancang banget sama Rasulullah kayak gitu. Bodoh amat kata dia. Yang penting bisa deket Rasul kan. Akhirnya kata Rasul caranya apa? Dibuka baju Rasulullah. Ya karena waktu itu katanya engkau pernah memukul aku atau apa ya, karena nggak salah ya ceritanya tuh. Rasulullah, tapi harus kulit sama kulit ya Rasulullah. Gitu dibuka, dipeluk habis itu Rasulullah. Itu kesempatan yang jarang. Dan bagi setiap orang yang sudah pernah menyentuh Rasulullah dan sebagainya, itu memang benar-benar mendapatkan keberkahan. Memang benar-benar secara physically bukan cuma maknawi gitu ya. Oke, nah begitu juga dengan ini Fatimah binti Asad, masya Allah ya, masya Allah ya. Kemudian juga ada, jadi ternyata neneknya Rasulullah SAW itu namanya juga Fatimah. Ya. Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Nanti istri Rasulullah juga ada dari kelompok al-Makhzumiyah ya. Zainab ya namanya, kan Rasulullah ada Zainab binti Jahash, ada satu lagi Zainab al-Makhzumiyah yang wafat sebelum Rasulullah wafat. Nah begitu juga nenek buyut Rasulullah SAW yang lain ada, makanya Rasulullah mengatakan anak ibnu Fawatim. Saya itu adalah anaknya Fatimah gitu. Ya, Masya Allah. Jadi memang namanya saja makanya kemudian dipilihkan nama yang baik itu Masya Allah ya. Kayak kalau kita punya, ini namanya siapa misalnya gitu ya. Terus disebutin namanya yang bagus. Menurut kita nama yang bagus perempuan siapa sih? Kalau namanya keren, bagus kan enak ya ngelihatnya, emang udah bagus gitu ya. Makanya kalau artis-artis tuh kalau supaya terkenal kan dikasih nama yang
Nama-nama apa tuh? Nama beken, ya nama beken gitu. Karena memang dengan nama itu mereka merasa mendapat apa luck gitu ya, keuntungan ya kan? Kayak ya nggak usah lah kalau artis mah nggak usah dicontohin. Oke, kita balik lagi ke laptop ya. Beliau itu adalah sosok yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling mirip sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha ini peristiwanya terjadi pada saat Rasulullah akan wafat ya. Jadi seluruh istri Rasul sudah berkumpul, terus Fatimah datang. Nah yang biasa kalau perempuan begitu tuh, Aisyah tuh sampai yang disampaikan tuh bukannya ini, tapi yang ya kita kayak gitu tuh, yang disampaikan jalannya mirip banget sama Rasul gitu. Jadi kebayang ya Aisyah lagi apa namanya lagi akan mengantarkan Rasulullah SAW menuju sakratul mautnya, seluruh istri-istrinya sudah berkumpul, tinggal putri Rasulullah belum datang, Rasulullah datang bisa-bisanya nge-highlight itu. Tapi itu penting buat kita. Jadi memang perempuan itu kalau meng-highlight sesuatu yang lebih rinci, yang itu tidak kadang-kadang nggak bisa ditangkap oleh laki-laki, itu penting. Sehingga sampai saat ini kita jadi bisa tahu, oh Fatimah itu jalannya mirip Rasulullah. Gitu. Karena memang di-highlight oleh Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah. Jadi Fatimah datang sambil berjalan, cara jalannya mirip dengan cara jalan Rasulullah SAW. Begitu, Masya Allah ya. Jadi karena Rasul itu semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu memang sesuatu yang sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan. Hatta para musuh Rasulullah SAW. Begitu. Oh ada cerita menarik tuh ya yang ada musuh orang Yahudi. Saking bener gak tuh coba kita cek. Yang namanya Nabi terakhir itu kan punya tanda. Mereka baca di kitab Taurat. Ada tanda Nabi di pundaknya. Diintip. Pamannya Sofiyah nanti istri Rasulullah SAW tuh. Pamannya itu yang menolak ajaran Rasul. Menolak dakwah Rasul. Tapi Sofiyah cerita. Dulu waktu kecil aku menyaksikan pamanku bilang gitu. Dia pulang abis mau ngecek bener gak nih Nabi yang terakhir. Dia balik datang ke kakaknya itu bapaknya Sofia. Gimana? Bener gak ada tanda-tandanya? Iya, aku jalan di belakang dia, ternyata di belakangnya memang ada cap kenabian. Mereka bergetar, tapi itu tidak membuat mereka beriman. Gitu ya. Cuman saking dari tanda kenabiannya aja mereka udah iya beneran, ini bahaya ini. Gitu. Karena mereka gak terima Nabi terakhir dari golongan orang Arab. Begitu. Nah, next ya. Jadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu juga menggambarkan dalam hadisnya yang lain, aku tidak pernah melihat seorang pun yang kalimatnya dan cara bicaranya lebih mirip dengan Rasulullah SAW seperti halnya Fatimah. Jika dia datang kepada Nabi, maka beliau akan berdiri menyambutnya, mencium dan memeluknya. Lalu Nabi SAW memegang tangannya dan mendudukannya di sampingnya. Ini nih kalau dikaitkan dengan perempuan, kalau ada yang mengatakan Islam itu mendiskriminasi perempuan, ini sangat patah logikanya dengan hadis ini. Karena dari sinilah Rasulullah dari sisi nasab dari Fatimah. Kedua, perlakuan Rasulullah SAW kepada Fatimah luar biasa walaupun dia anak perempuan. Karena sempat ada beberapa kisah juga, saya belum cek lagi makanya saya nggak berani cantumkan di sini. Pada saat akan melahirkan Fatimah, Khadijah itu tidak banyak yang nolong. Gitu karena perempuan lagi nih yang lahir, kira-kira begitu. Masih ada tuh apa sih istilahnya stigma di kalangan bangsa Arab bahwa ketika lahirnya perempuan itu aib gitu. Padahal Islam sangat memuliakan, bahkan Rasulullah setiap kali Fatimah datang di depan para sahabat yang laki-laki gitu. Disayang anaknya, dicium dan dimuliakan sedemikian rupa. Jadi Islam sejak awal memuliakan perempuan. Makanya kalau ada sekarang nih perempuan-perempuan muslimah merasa didiskriminasi oleh ajaran Islam, Anda kurang belajar. Kita harus belajar. Ini hadis banyak banget hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah begitu memuliakan perempuan sampai ditunjukkan di sini kepada Fatimah. Makanya tadi saya juga banyak ya sambil mengumpulkan materi-materi ini tuh saya dengerin juga ada kajian dari Habib siapa ya Habib di belakangnya itu ada Al-Haddad. Bagus banget kajian dia tentang Fatimah itu. Dia bilang kudwah hasanah kudwah hasanah untuk laki-laki itu adalah Rasulullah SAW. Kalau untuk perempuan kepada Fatimah. Gitu ya. Oke, saking miripnya beliau dengan Rasulullah SAW. Dan beliau adalah putri kesayangan Rasulullah SAW. Nah ini Masya Allah ya. Tadi hadisnya sudah kita bacakan ya. Fa inna mahiya bid'atun minni yuribuni ma'arobaha wa yu'dini ma'adaha. Ini kalimat ini diucapkan Rasulullah SAW ketika Ali bin Abi Thalib ingin melamar anaknya Abu Jahal.
putrinya Abu Jahal. Nggak usah aneh ya. Kita di sini kalau dulu orang Arab tuh biasa. Itu masih biasa walaupun sudah muslim gitu ya. Artinya punya istri lagi itu udah biasa gitu. Cuman dibatasi akhirnya kan jadi 4. Kalau kita jangankan punya istri, punya niat aja nggak boleh. Awas aja punya niat gitu kan. Nah pada saat itu Fatimah, nah nanti ada ceritanya juga ya, ini sebuah hal yang menyedihkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa jangan sampai ada berkumpulnya, karena alasan Rasulullah SAW itu selain itu menyakiti, karena yang akan dinikahi Ali bin Abi Thalib adalah putri musuh dakwah Islam yang paling utama, dedengkotnya musuh Islam yang sering kali menghinakan Rasulullah, yang membahayakan kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin pada saat itu. Sehingga Rasulullah tidak sudi begitu ya putrinya diduakan, dan juga tidak sudi putrinya merasakan kepedihan atau sakitnya hati diduakan. Kemudian Fatimah itu adalah perempuan mulia di seluruh alam jagat raya ya, seperti tadi kita sampaikan, dan ada hadis ini urutannya adalah ini. Sayyidatun Nisa'il Alamin, Maryam, summa Fatimah, summa Khadijah, summa Asiyah. Jadi Fatimah itu di atas ibunya, Khadijah binti Khuwailid gitu. Masya Allah ya, posisinya sangat tinggi. Bahkan terakhir tuh tadi saya di jalan masih mengulang lagi dan menyimak lagi Habib Al-Haddad itu. Beliau menyampaikan, tapi saya belum berani cek, cuman bolehlah kita dapat bocorannya ya. Dari kitab mana gitu ya disebutkan bahwa nanti saking mulianya Fatimah pun beliau itu ketika akan menyeberangi Siratal Mustaqim atau akan jalan itu nggak ada orang yang bisa ngelihat gitu. Saking tersembunyinya dan mulianya ya. Nanti kita lihat bagaimana wafatnya beliau juga itu menunjukkan Masya Allah. Nah apa sih yang menyebabkan Fatimah sebegitu mulianya? Apa cuma karena anak Rasul? Ya iya dia enak lah anak Rasul, kan kita suka kayak gitu ya. Misalnya kalau kita ngeliat orang yang sukses, ya iyalah udah privilege-nya dulu dong apa gitu. Anaknya pengusaha dan sebagainya gitu ya. Tetapi memang Fatimah itu ditakdirkan memiliki privilege yaitu putri Rasulullah SAW. Sudah dari sononya bawa darah mulianya Rasulullah SAW. Tapi itu tidak sekedar gitu di situ gitu ya. Artinya kita juga tahu di sini ya banyak orang-orang yang anak-anak pengusaha, anak-anak orang sukses. Bisa sukses selain dia punya privilege, dia juga punya usaha dari diri dia, kualitas diri dan ikhtiar dirinya. Begitu pula dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, yang pertama tadi ya disebutkan, yang tadi juga kita sudah bahas bahwa beliau adalah cermin pribadi yang agung, matang dan dewasa menggantikan peran sang ibunda. Padahal ibundanya meninggal dia usia sekitar 15 tahun. Karena Khadijah itu meninggal di 10 tahun kenabian. Dan kalau beliau lahir sebelum 5 tahun sebelum kenabian berarti sekitar 15 tahun ya. 15 tahun ditinggal ibu ya dengan keadaan yang tidak biasa. Di mana Rasulullah SAW di masa-masa puncak-puncaknya tekanan dalam dakwah. Puncaknya sudah 10 tahun dakwah di Mekah, belum juga mendapatkan titik cerah untuk mendapatkan dukungan orang-orang kuat. Yang mengikuti Rasulullah masih golongan budak, orang-orang lemah gitu. Sehingga masih berat gitu ya Rasulullah SAW. Nanti ada kisahnya ya, yang ini kisahnya agak loncat. Nanti intinya beliau mendapat julukan Ummi Abiha dulu gitu. Karena Rasulullah sampai-sampai punya anaknya anak bungsu, yaitu Fatimah gitu. Tapi Rasulullah merasa dia seperti punya ibu lagi. Karena anak bungsunya ini benar-benar bawa kodrat perempuan. Ngayomin bapaknya, ngurusin bapaknya gitu. Nanti ada ceritanya menarik sekali gitu ya. Sebegitu sayangnya dia kepada ayahandanya dan dewasa. Jadi bukan jadi perempuan manja. Nah, ini kadang-kadang yang jadi masalah anak dengan ayahnya karena tuntutan kemanjaan gitu. Dan juga misalnya istri ke suami menjadi masalah, diantaranya adalah tuntutan manja. Gitu. Padahal Fatimah Masya Allah sudah memberikan contoh kepada kita berupa bentuk kedewasaan dan keteladanan matang. Maturity. Yeah. Jadi memang kita tuh semua punya masalah. Tapi cuman orang-orang yang matang lah yang dia bisa lewatin masalah itu dengan sukses ya. Kenapa? Di antaranya adalah karena beliau berhasil mendapatkan
di bawah asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Parentingnya Nabi, masya Allah ya. Udah jam 1 ya kita. Oke. Ummu Salamah berkata, ketika Nabi menikahiku, ia menyerahkan putrinya kepadaku, masih 15 tahun, akulah yang membesarkannya dan mendidiknya. Demi Allah, dia lebih beradab dan terdidik dibandingkan aku, dan dia lebih alim tentang segala hal dibandingkan diriku. Nah, tetapi yang kita lihat di sini bahwa yang paling bisa kita sorot bahwa amalan hati itu menjadi panglimanya dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib nanti ya di sini hadisnya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Aisyah didatangi dan kemudian ditanya, wahai Aisyah, siapa sih orang yang paling dicintai oleh Rasulullah? Karena sahabat itu orangnya kepo, ya, kepo sama pengen banget dicintai sama Rasul. Jadi siapa sih yang paling dicintai sama Rasulullah? Jadi kayak ada anak saya yang bungsu suka, Umi, siapa sih anak Umi yang paling Umi sayang siapa? Oh, pengen banget disebutin dia, gitu. Kita kan anak saya 5 soalnya. Kalau anaknya cuma 1 mah ya dia doang yang sayang ya. Anak saya 5, makanya dia pengen di antara yang 5 itu dia yang paling disayang gitu. Nah, kayak gitulah para sahabat, pengen mereka siapa sih yang paling dicintai gitu ya. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa Fatimah gitu. Dan kalau dari laki-laki siapa? Itu Ali bin Abi Thalib. Terus kata Aisyah apa? Padahal aku tidak melihat mereka itu sawama qawam gitu ya. Saya padahal ya saum, rajin tahajud, tapi enggak segitunya kira-kira kalau menurut penilaiannya Aisyah gitu ya. Loh jadi apa yang menjadi keutamaan? Nah ini keutamanya adalah amalan hati yang kemudian amalan hati itu mampu membentuk gitu ya pribadi dalam bentuk pertama adalah jadi amalan hati yang dia bisa meresapi makna ibadah lalu melahirkan banyak karakteristik yang luar biasa gitu. Jadi kita itu mendapatkan syariat Islam bukan untuk ngejalanin sekedar ritual ibadah. Tetapi goal yang utama adalah bagaimana ritual ibadah itu membentuk karakter kita. Kalau ritual ibadah itu yang kita laksanakan sebegitu rutinnya belum juga melahirkan karakter yang baik di dalam diri kita, tanya lagi. Makanya kan pernah ada ya, lihat periksa sholatnya kan gitu. Dia rajin sholat. Waktu itu Umar tuh kalau mau ngangkat apa namanya, mengangkat seorang pejabat, dia akan ditanya periksa sholatnya gitu. Periksa sholat itu maksudnya efek dari sholatnya apa gitu. Nah Fatimah nih Masya Allah. Ada di sini satu cerita ya. Kata Hasan bin Ali, aku melihat ibuku bangun di mihrabnya malam Jumat, sholat tahajud. Terus dia dengar ibu, kok ibu doa untuk diri sendiri, bagaimana engkau mendoakan orang lain? Ibu kenapa doanya buat orang lain dulu? Jadi Fatimah tuh doain gitu ya, si A, si B gitu. Kata Fatimah apa? Anakku, tetangga dulu baru kemudian rumah sendiri. Kita kalau berdoa apa? Ya Allah lancarkan urusanku, dekatkan jodohku. Gitu. Kita nggak bilang ya Allah tolong temanku yang ini ya Allah jodohnya duluan deh nggak apa-apa, habis itu aku. Jarang-jarang ya yang doanya gitu. Atau misalnya ada tuh saya pernah lihat gini, apa ya, jadi ada yang menyebutkan gini, jangan suka bicarain kebaikan-kebaikan orang lain, kebaikan-kebaikan anak kita di depan orang lain. Karena itu akan membuat orang lain jadi ngiri gitu ya. Itu tidak berlaku untuk Fatimah gitu. Dia akan lebih memprioritaskan doa untuk orang lain. Tapi memang ada orang-orang kayak gini. Ada orang-orang kayak gini. Bahkan bukan orang-orang biasa ada, apalagi orang semulia Fatimah gitu ya. Tetangganya duluan yang didoain. Nanti ada lagi bentuk kepedulian yang lebih dahsyat ya. Nih, berbagi walau sedang membutuhkan. Masya Allah nih. Di sini ceritanya yang kayak gimana? Saya dapat cerita banyak. Ini luar biasa ketika membaca ini tuh gemeteran saya bacanya ya. Aku seorang tua dari Arab, aku temennya. Jadi ada orang datang minta-minta ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah nggak punya apa-apa, datang ke Fatimah gitu ya. Padahal kondisi Fatimah pada saat itu nggak punya apa-apa juga. Terus akhirnya cuman punya ya kalau istilah sekarang mah karpet ya. Padahal dia cuman kulit domba, tapi kulit domba sekarang sih keren ya. Kalau dia asli kulit bagus ya. Itu buat alas tidurnya Hasan dan Hussein. Ini saya cuman punya itu. Yang dikasih malah apa istilahnya ngelunjak gitu. Saya minta makan, bukan minta ginian gitu ya. Ya Allah, tapi sabar banget. Kita ada nggak ya manusia sekarang kayak begini? Ya udah, saya punya kalung ya kalau nggak salah, kalung itu hadiah dari Hamzah. Hamzah itu paman Nabi, berarti kakeknya beliau ya, kakek Tigigir kalau kata orang Sunda. Dikasihlah tuh kalung itu. Nah, akhirnya orang itu menyaksikan kepada Rasulullah. Rasulullah aku dikasih ini. Maka kemudian Rasulullah SAW
meneteskan air mata. Karena Rasul tahu banget dia pasti cuma punya itu-itunya. Itu-itunya dikasih ke orang tua yang elah gak sopan amat, orang tua ngelunjak amat gitu ya. Masya Allah lah ya intinya. Nah ini berbagi walau sedang membutuhkan. Nanti ada lagi kondisi, ada lagi cerita ini gak tahu ya, saya udah lupa apa saya masukin ke sini atau enggak ya. Mereka, jadi Ali itu pernah bernazar 3 hari puasa ya. Saya lupa apa ya ininya, nanti ada nazarnya itu. Pokoknya 3 hari puasa, lalu kemudian ketika melaksanakan nazar itu 3 harinya itu nggak bisa sahur dan nggak bisa buka kecuali dengan air saja gitu. Udah kayak gitu pas hari ketiga tuh ada makanan lah. Pas mau dimakan, mau dimasak, datang orang yang minta-minta. Dikasih. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Masya Allah. Nah ini ya kita lihat ketinggian pencapaian makna ibadah itu sampai ke bentuk karakteristik zuhud. Ya, zuhud itu seperti apa? Contohnya adalah Asma binti Umayyah cerita bahwa di tempat Fatimah itu ketika tiba-tiba Rasulullah datang, di leher Fatimah ada kalung. Ya, yang diberikan oleh Ali dari kan habis misalnya perang atau ada apa ya, Ali dapat dikasih ke Fatimah. Rasulullah itu kemudian bilang, anakku janganlah engkau membuat orang-orang berkata Fatimah binti Muhammad memakai pakaian kesombongan. Fatimah pun melepaskannya saat itu juga dan menjualnya hari itu juga. Dengan uang hasil penjualan kalung itu ia kemudian membeli seorang budak wanita mukmin kemudian memerdekakannya. Berita itu sampai kepada Rasulullah dan beliau pun gembira. Padahal kita tahu kan ya ceritanya Fatimah lagi butuh khodimat. Ini udah dibeli budaknya bukan dimanfaatin tuh budak. Tapi dimerdekakan. Karena memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa besar. Kemudian juga berbentuk karakteristik ketahanan mental ya ketika ibadah itu mampu buahnya itu membentuk karakter, mencelup. Jadi ketahanan mental kita bisa lihat Fatimah kecil di awal masa kenabian itu sudah mengalami bagaimana beratnya Rasulullah, ayahnya sendiri dihina, ayahnya sendiri diperlakukan sedemikian rupa. Kemudian mengalami masa 3 tahun pemboikotan ya di masa Fatimah masih kecil. Karena Fatimah bukan hanya dia menyaksikan orang lain anak-anak kecil kelaparan ya, karena 3 tahun masa pemboikot itu kan sampai para sahabat itu memakan dedaunan. Khadijah yang tadinya memiliki 80.000 unta, baru untanya doang gitu. Orang kaya bisa sampai nggak punya makan saking itu diboikot, nggak bisa melakukan kayak ininya dibekukan gitu ya. Harta bendanya tuh dibekukan. Jadi nggak bisa punya ini. Dan Fatimah mengalami itu, termasuk anak-anaknya, tidak terkecuali anak-anak. Fatimah mengalami 3 tahun mengalaminya. Apa nggak kuat banget mentalnya ya. Kemudian setelah itu nggak lama ibundanya wafat. Ya. Di saat ayahandanya mengalami puncak-puncak penghinaan dan penistaan. Ya, dilihat bagaimana nanti ada satu cerita ya, saya udah masukin belum ya ceritanya. Nah ini dia nih. Ini tadi teruji dalam rumah tangga juga ya, dan juga teruji di masa terberat sepeninggal ayahnya. Yang paling nanti kita akan bahas di sini bagaimana hal yang paling terberat itu adalah ketika ayahnya wafat. Jadi ada sebuah riwayat bagaimana musuh-musuh dakwah itu yaitu Abu Jahal dan dengkotnya tadi yang saya bilang itu, dia bilang gini kepada para sahabat ketika Rasulullah masuk ke Ka'bah untuk ibadah, untuk sholat. Maksudnya di Ka'bah itu. Kemudian Abu Jahal melihat terus dia bilang siapa yang mau berdiri di tempat orang ini, maksudnya kepada Nabi, dan merusak sholatnya. Bahkan ada satu riwayat, siapa yang siap pergi ke tukang daging, ambil jeroannya, ganggu sholatnya, katanya gitu. Lalu kemudian ada orang yang mau, ya, Ibnu Az-Zab'ari, dan dia mengambil kotorannya dan ditimpakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak bangun sampai Fatimah mengetahui keadaan itu, dan Fatimah membersihkan satu jeroan. Suka pernah ngebersihin jeroan yang kotor itu loh, yang kalau kita kurban kan bau itu ya di bagian ini. Cuman ada yang makan sih kalau kita ya. Oke. Kemudian juga mengobati luka Rasulullah SAW. Di sini di Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam salah satu masterpiece-nya yaitu Sirah An-Nabawiyah, ya, dia berkata bahwa Rasulullah terluka dalam perang Uhud. Ia memeluknya dan membersihkan luka-lukanya. Ketika ia melihat semakin banyak darah yang keluar dari luka sang ayah, ia membakar potongan tikar dan membubuhkannya pada luka Rasulullah. Jadi telaten gitu ya. Karena Rasulullah di perang Uhud itu gigi gerahamnya copot ya. Hancur muka Rasulullah, bahkan sampai diberitakan Rasulullah tuh sudah wafat saking babak belurnya Rasulullah. Pelan-pelan Fatimah dengan telaten mengobati ayahandanya.
Itu dibakar dulu tuh tikar, kemudian diobati dan Masya Allah gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah menahan lapar berhari-hari tadi yang saya ceritakan ya. Sampai kata Rasulullah, pernah ketemu Rasulullah itu mukanya Fatimah tuh sudah gitu kuning karena lapar. Masya Allah. Kenapa ya? Kita suka bertanya kenapa ya? Ada ya orang-orang yang bertanya kok cerita Rasulullah tuh lapar susah terus gitu ya. Karena memang dengan lapar tuh kita menjadi lebih dekat dengan akhirat gitu. Allah ingin penghulu-penghulu surga itu adalah orang yang lebih paling dekat dengan surga. Kira-kira gitu ya. Tapi kuat masalahnya. Kalau kita kan untuk kadang-kadang untuk tujuan diet aja suka gagal diet itu ya. Karena diet dimulai dari besok gitu. Nggak kuat gitu ya. Tapi ini semua adalah berkat selalu juga terbimbing dengan Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah memberikan nasihat, ketika Fatimah datang minta, ya Rasulullah, padahal Fatimah ini proses Fatimah minta yang kita sering dengar ceritanya ketika proses Fatimah minta diberikan khodimat, udah susah, udah tangan udah pada kapalan dan sebagainya. Itu prosesnya nggak langsung datang, Abi minta khodimat apa Bi? Gitu, enggak gitu. Datang ke ayahnya, udah disuruh sama Ali, datang sana ke Abi gitu kan. Sampai ke Abinya nggak jadi, balik lagi. Udah belum bilang? Enggak ah, malu. Malu. Itu kemuliaan itu bisa menimbulkan rasa malu ya. Pada ke Abi itu malu dalam arti, ya Allah yang gini aja lo remeh. Cemen amat sih. Kayak gitu aja sampai minta khodimat kira-kira gitu ya. Karena dia punya standar yang tinggi. Gitu. Dan akhirnya sampai ketika akhirnya terucap juga minta khodimat. Apa? Enggak dikasih sama Rasul. Karena pada saat itu prioritasnya budak-budak yang sudah tertawan itu prioritasnya bukan untuk keluarga Nabi dulu. Ada yang lebih jauh prioritas pada saat itu. Bukan kalau kita ya elah Nabi tega banget satu aja gitu. Bahkan kalau katanya disebutkan ya di situ Habib Al-Haddad itu bilang padahal mah kalau Nabi bilang pasti pada berebutan mau jadi khodimatnya Fatimah. Ya enggak? Mau jadi khodimatnya Putri Rasul, mau saya aja deh jadi khodimat pasti pada begitu. Tapi bukan itu persoalannya. Ini untuk menunjukkan daya tahan Fatimah terhadap berbagai ujian. Kualitasnya luar biasa. Udah minta sama, enggak ada sakit hatinya sama ayahnya. Kalau kita kan ada ya orang anak-anak yang sakit hati sama ayah. Apa ayahnya misalnya, wah banyak kejelekan ayah udah lupa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya kisah-kisah anak putri, seorang putri yang sakit hati. Tapi Fatimah tidak. Ya sudah kalau nggak dikasih sama Nabi pulang. Tapi Nabi setelah itu menghiburnya. Menghibur dengan apa? Dengan senjata untuk melepas lelah. Yaitu zikir. Yang subhanallah ya kita udah hafal ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita baca setiap habis sholat. Tapi Nabi mewasiatkannya dibaca sebelum tidur. Makanya kata Ali, sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkannya. Sampai wafatku, kata Ali bin Abi Thalib. Karena yang dinasihati bukan cuma Fatimah ya, tapi juga Ali. Dan yang selanjutnya adalah menjaga kesucian diri ya. Nih Fatimah Masya Allah ya berpesan bahwa dia hati-hati banget kalau nggak diizinin suaminya nggak keluar gitu, nggak sembarangan. Sampai kesucian diri itu dia berpesan saat ia akan wafat, dia minta ditutup rapat-rapat dari pandangan non muhrimnya. Sampai diceritakan Fatimah mau kalau bisa dikubur tuh di malam hari. Jadi Fatimah tuh dikubur di malam hari dan tidak banyak iring-iringan orang yang mengantarnya gitu. Dan dia hanya minta dimandikan oleh Asma binti Umais tadi dan juga hanya dengan oleh Ali bin Abi Thalib gitu. Nah ini seru nih rumah tangga Fatimah ya, tapi waktu sudah habis ya, tapi Masya Allah ini kita lihat diantaranya kita ngebut aja ya. Fatimah itu diperebutkan artinya banyak yang mau menjadi istrinya Fatimah tapi belum juga mendapatkan jawaban iya. Rasulullah menjawab belum tiba suratan takdirnya, maksudnya belum ada wahyu tentang saya harus iya atau tidak gitu ya. Sampai akhirnya Abu Bakar yang ikutan melamar Fatimah, padahal Abu Bakar dekat banget sama Rasulullah ya, Abu Bakar ikut melamar Fatimah, Rasulullah nggak bilang iya. Akhirnya Abu Bakar kemudian ya jangan-jangan ini mah maksudnya buat Ali nih gitu. Ada feeling gitu ya Abu Bakar ini, dan akhirnya Abu Bakar yang menginisiasi mendorong Ali bin Abi Thalib. Tapi menariknya adalah gitu ya, sesungguhnya engkau telah mengingatkanku pada sesuatu yang sudah lama. Jadi Ali pas diingetin sama Abu Bakar tuh malah sedih. Sedihnya tuh gini, Allah Abu Bakar jangan diingetin apa. Sebenarnya udah kepengen banget gitu, tapi nggak mampu gitu ya Ali itu ya. Masya Allah malu Ali itu karena dia tahu kemuliaan Fatimah tapi dia suka gitu, sudah memiliki rasa ketertarikan kepada Fatimah.
Aku nggak punya apa-apa kecuali kemiskinan, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib didorong dan punya keberanian sampai dia melamar Fatimah. Nah ini ceritanya, justru yang ditakutkan Ali bin Abi Thalib itu kebalikannya. Kalau yang tadi para sahabat senior yang punya uang untuk membayar mahar gitu ya. Sementara Ali datang hanya memiliki modal. Modalnya Ali itu cuman kuda sama baju besi. Gitu. Datang kepada Rasulullah. Malah Rasulullah datang dengan berseri-seri dan menyambutnya. Masya Allah ya. Tapi kata Rasulullah nggak pakai bilang belum ada wahyu. Rasulullah bilang, kamu punya apa? Nih dia nih. Saya cuma punya baju besi Rasulullah sama kuda. Kata Rasulullah, oke, kuda nggak, jangan itu buat modal kamu gitu ya. Baju besinya mana? Akhirnya baju besi dijual. Ada yang bilang 400 dirham, ada yang bilang 500 dirham. Dibagi tiga, habis itu dibagi tiga. Ya, dibagi tiga buat apa? Udah dijual, dibagi tiga. Satu untuk kebutuhan rumah tangga, beli mangkok, gilingan, gandum. Itu pun yang murah-murah gitu ya. Habis itu sebagiannya lagi untuk beli wewangian, namanya juga pengantin. Dan kemudian yang sisanya tuh dibagikan Ali untuk makan-makan. Buat Fatimahnya mana? Ya buat Fatimahnya maharnya mana ya? Maharnya ini gitu, maharnya dipakai buat ini. Nah, tapi kemudian pernikahan ini adalah pernikahan yang penuh dengan keberkahan dan kemudian melahirkan 5 keturunan. Oke, ya sudah habis ya? Nah, oke. Masih Nih, pengen di sini tapi mungkin nggak nggak apa-apa. memungkinkan gitu kan karena Oke, kita harus bekerja kembali. Nanti sudah mungkin selesai ya? iya nanti untuk apa namanya teman-teman kajian muslimah yang ingin membaca sampai akhir Iya, betul. ini materinya kita ada nanti kita akan share ke teman-teman ya. Ya, baik. Ini juga karena memang tadi dari awal saya katakan bahwa Fatimah itu cerita tentang Fatimah itu begitu dahsyat ya, bahkan kalau ditamatin pun sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita kita kaji begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Fatimah dan bisa meneladani sosok beliau dan kita diberikan karunia keberkahan dengan mengkaji beliau hari ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sebenarnya tadi kita cicik-cicik tuh kayaknya masih lebih menarik yang terakhir-terakhir ya, tapi waktunya nggak memungkinkan. Mudah-mudahan tadi apa yang udah disampaikan ya kita bisa meneladani, kita nanti meneruskan tadi materinya. Mohon maaf apabila ada apa namanya kekurangan dari kami selaku panitia. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk kita bisa kajian Amin, seperti ini. amin, amin ya Ustazah. rabbal alamin. Baiklah kita tutup kajian pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi soalnya sholat kan 12.15 sampai ini ya, sholat dulu aja kita